Baik, masih melanjutkan ulasan yang sebelumnya. Jadi, BKD itu bahan kinerja dosen yang harus dilaporkan dan bersifat wajib. Kalau tidak, sertifikasi atau tunjangannya itu akan dihentikan, bahkan harus mengembalikannya lagi kalau tidak disiplin. Nah, di sini maka yang harus dilaporkan itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang pendidikan telah saya jelaskan di video sebelumnya. Kemudian sekarang kita berbicara tentang penelitian. Jadi dosen itu ada dua jenis, yaitu ada dosen DS, itu dosen biasa yang harus melaporkan penelitian. Nah, jadi kalau dosen dengan kewajiban khusus, yaitu dosen DT disebutnya, itu tidak terlalu wajib untuk upload jurnal, tapi kalau ada lebih bagus. Tapi untuk dosen DT itu cukup untuk melaporkan pendidikannya saja, pendidikan, laporan kinerja pendidikan. Nah, untuk dosen DS wajib, dia harus mengisi masukan apa bukti dia sudah punya buku misalnya, dia mengerjakan jurnal gitu, dan setiap pelaporan atau mengisikan tentang penelitian dia nulis di jurnal apa, apakah jurnal internasional, nasional, atau semi nasional, seperti itu ada poin-poinnya di sana, harus dipelajari lebih detailnya. Di akun BKD itu ada. Kemudian wajib minimal ya harus ada jurnal gitu ya, mencantumkan jurnal. Ini bagi dosen DS ya, dosen biasa gitu, dia harus punya laporan dan harus mencantumkan URL-nya, alamat itu. Jadi maka bukunya itu harus tercantum misalnya di perpustakaan nasional gitu kan, ada datanya, data digitalnya seperti itu, bisa dilacak seperti itu, dicantumkan URL-nya atau alamatnya gitu, alamat apa di digitalnya itu. Kemudian kita ke pengabdian ya. Pengabdian itu misalnya ada, misalnya si dalam pengabdian ini si dosen tersebut memiliki kegiatan, misalnya menjadi khotib Jumat atau mengisi seminar nasional internasional, itu menjadi poin juga dalam BKD ini. Misalnya dia sebagai ketua RT, itu kan pengabdian juga. Nah, itu dituliskan misalnya pengabdian membimbing mahasiswa skripsi, membimbing mahasiswa PPL, itu jadi pengabdian. Misalnya si dosen ini mengabdi sebagai ketua di suatu ormas gitu ya, itu pengabdian juga gitu harus. Nah, hal yang dokumen yang harus disiapkan pertama adalah SK dia sebagai misalnya dia sebagai ketua RT atau sebagai dia pemimpin ormas, atau dia punya keanggotaan di ormas gitu, seperti apa itu harus dicantumkan, SK-nya di mana, apa gitu ya. Nah, setelah itu misalnya dia sebagai di dalam pengabdiannya itu dia menjadi pembicara gitu ya. Dia sebagai pembicara di suatu seminar, itu harus ada sertifikatnya gitu. Dia sebagai pembicara gitu misalnya. Atau sebagai apalah gitu ya, sebagai pembicara, sebagai keynote speaker misalnya. Nah, di sana pengabdian ya, selain misalnya menjadi pembicara di suatu seminar, juga misalnya jabatan dia di masyarakat atau kegiatan dia misalnya melakukan kegiatan bersih-bersih misalnya di suatu lingkungan gitu kan. Tapi kan itu harus buktinya seperti apa gitu. Yang pasti setiap laporan dosen BKD ini memang harus mendokumentasikan gitu, harus harus teliti, harus menyimpan gitu misalnya bukti-bukti itu. Bukti-bukti dia menjadi khotib Jumat itu kan ada, itu kan surat dari masjidnya misalnya untuk permohonan gitu dicantumin, itu di PDF-kan semua surat itu, sertifikat juga di PDF-kan dan di-upload ke mana, ke BKD, itu akun BKD-nya gitu kan. Nah, kita flashback ke belakang. Nah, penelitian ini